Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wero Oktaviandra dengan NIM 2331663. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia terkait membuat video presentasi ilmiah yang menampilkan artikel ilmiah yang sudah saya buat. Ini saya langsung share screen saja. Oke, Oke, baik di sini. em, Selamat malam pada Ibu ini sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana telah menyempatkan eh, hadir atau menyaksikan video presentasi saya pada kali ini. Langsung saja saya masuk pada hasil atau judul dari artikel ilmiah saya, yaitu mengenai pemetaan pola curah hujan dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi dengan pendekatan SIG pada Provinsi Sulawesi Utara. Di sini langsung masuk pada abstrak yang dimana Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi bencana hidrometeorologi tinggi akibat tingginya intensitas curah hujan musiman dan topografi yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan pola curah hujan bulanan menggunakan pendekatan sistem informasi geografis dan metode interpolasi spasial guna mengidentifikasi wilayah rawan banjir dan longsor. Data curah hujan diperoleh dari stasiun klimatologi di wilayah Sulawesi Utara dan data satelit TRMM dan IMERG. Metode kringing digunakan untuk interpolasi spasial data curah hujan. Hasilnya berupa peta sebaran curah hujan bulanan yang dapat digunakan sebagai referensi mitigasi risiko bencana hidrometeorologi. Selanjutnya masuk kepada pendahuluan, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan dengan iklim tropis memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Provinsi ini merupakan salah satu Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah di bagian timur Indonesia yang memiliki karakteristik topografi berbukit dan garis pantai yang panjang. Kombinasi antara kondisi geografis tersebut dan variabilitas curah hujan yang tinggi menjadikan wilayah ini rentan terhadap gangguan iklim ekstrim yang berdampak pada infrastruktur ekonomi dan keselamatan penduduk. Curah hujan sebagai salah satu parameter iklim memiliki pola distribusi spasial dan temporal yang kompleks di Indonesia. Variasi musiman seperti peralihan antara monsoon Australia dan Asia, serta pengaruh fenomena global seperti El Nino, Southern Oscillation, dan Median-Julian Oscillation, turut mempengaruhi dinamika curah hujan di wilayah Sulawesi Utara. Menggunakan data satelit TRMM menunjukkan bahwa variabilitas curah hujan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh posisi I- ATCZ dan sirkulasi atmosfer regional. Namun demikian, tidak semua wilayah memiliki stasiun klimatologi yang memadai untuk merekam data curah hujan secara langsung. Hal ini menimbulkan tantangan dalam upaya pemetaan dan pemantauan risiko bencana berbasis data observasi konvensional. Oleh karena itu, pendekatan teknologi spasial seperti SIG dan data satelit berbasis penginderaan jauh menjadi solusi penting untuk menjawab keterbatasan data tersebut. Studi oleh Singal dan Jumario pada tahun 2019 di Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pemetaan curah hujan menjadi sumber informasi visual yang dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan mitigasi bencana di wilayah rawan banjir. Mereka menggunakan metode interpolasi kringing dalam SIG untuk memetakan curah hujan bulanan dari data 10 tahun dan hasilnya berhasil mengidentifikasi zona-zona dengan risiko tinggi terhadap banjir dan genangan. Hal yang sama sangat potensial diterapkan di Sulawesi Utara, mengingat kondisi geografis yang hampir serupa.
Di sini langsung saja saya masuk pada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan untuk memetakan pola curah hujan bulanan di Provinsi Sulawesi Utara dan mengidentifikasi potensi risiko bencana hidrometeorologi menggunakan pendekatan SIG. Metode yang digunakan mengadaptasi pendekatan yang dilakukan oleh Singal dan Jumario pada tahun 2019 dalam pemetaan curah hujan di Kalimantan Utara. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya mencakup seluruh wilayah ADM Provinsi Sulawesi Utara, meliputi Kota Manado, Minasa, Bolaang Mongondo, Bitung, Tomohon, dan sekitarnya. Wilayah ini dipilih karena memiliki topografi beragam, kepadatan penduduk tinggi di beberapa kota, serta catatan historis bencana banjir dan longsor. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dengan data curah hujan yang dikumpulkan dari periode 2013 sampai 2022, yaitu selama 10 tahun terakhir. Data yang digunakan data curah hujan dari BMKG yang hmm, didapat dari keempat stasiun, yaitu Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Samratulangi, Maritim Bitung, Naha, dan Geofisika Manado. Dan yang kedua data spasial, yaitu data batas administratif Sulawesi Utara dan koordinat stasiun hujan. Tahapan penelitian meliputi studi literatur, pengumpulan dan pengolahan data curah hujan, interpolasi spasial menggunakan kriging, pemetaan dan klasifikasi risiko bencana, dan validasi dan visualisasi. Di sini kita masuk pada hasil dan analisis yang dimana hasil pemetaan curah hujan bulanan yaitu berupa peta curah hujan selama 10 tahun untuk wilayah Sulawesi Utara. Peta tersebut dapat memberikan informasi untuk besaran curah hujan pada daerah yang tidak memiliki stasiun meteorologi dan klimatologi. Proses dalam pemetaan curah hujan pada penelitian ini adalah menggunakan spatial analysis tool dengan metode interpolasi kriging. Berdasarkan nilai curah hujan dari titik-titik koordinat di sekitarnya, nilai curah hujan di antara data titik koordinat stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika menunjukkan korelasi spasial yang menunjukkan bobot dan digunakan dalam interpolasi. Diasumsikan bahwa setiap titik yang dihubungkan mempunyai sebuah persamaan yang hampir sama. Terdapat 5 stasiun curah hujan di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Meteorologi Naha, Geofisika Manado, Meteorologi Maritim Bitung, Meteorologi Samratulangi, dan Klimatologi Sulawesi Utara. Di sini terdapat tabel data curah hujannya selama tahun 2014 sampai 2023. Yang dimana curah hujan tertinggi berada pada stasiun klimatologi Sulawesi Utara dengan curah hujan 37,547 mm dan terendah terdapat pada meteorologi maritim Bitung sebesar 18,81 mm. Di sini dapat kita lihat peta atau gambar pertama yaitu peta curah hujan metode Kriging Provinsi Sulawesi Utara. Kita zoom klasifikasinya seperti ini. Untuk warna hijau ini bisa dikatakan kategori sedang. Hijau kuning itu bisa dikategorikan sedang dan berwarna merah, oranye itu dikatakan tinggi dan sangat tinggi. Untuk biru ini dikatakan rendah. Selanjutnya gambar kedua yaitu pada khusus tahun 2011 yang dimana klasifikasinya sangat dominan, sangat rendah dan terdapat sedikit sangat tinggi dan tinggi. Selanjutnya gambar ketiga yaitu peta curah hujan khusus tahun 2021 di dominan sedang. Ah, Ya, dominan sedang dan sangat tinggi. Jadi dapat dilihat juga dari kedua peta di atas, yaitu curah pada peta tahun 2011 dan 2021 tadi dapat dilihat perbedaannya yang dimana bisa dikategorikan klasifikasinya atau kategori hujannya yaitu rendah
untuk tahun 2011 dan dominan sedang untuk tahun 2021. Jadi jika dilihat secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakteristik iklim tropis basah dengan dominasi curah hujan sedang hingga sangat tinggi. Peta ini menjadi alat yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, terutama dalam sektor pertanian, tata ruang, kebencanaan, dan pembangunan berkelanjutan. Dari beberapa materi yang sudah materi dan poin yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat kesimpulan yaitu penelitian ini berhasil memetakan pola curah hujan bulanan di Provinsi Sulawesi Utara menggunakan pendekatan SIG dengan metode interpolasi spasial kriging. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi curah hujan di wilayah ini bersifat tidak merata, dengan intensitas tertinggi berada di wilayah Manado dan sekitarnya, atau kurang dari 500 mm. Sementara wilayah lainnya tergolong sedang hingga tinggi, 150 sampai 400 mm. Pemetaan ini mengungkapkan adanya hubungan erat antara topografi, kelembapan laut, dan curah hujan musiman yang berdampak pada kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Informasi spasial ini sangat bermanfaat dalam mendukung kebijakan mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang berbasis data. Baik, sekian presentasi dari hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pemetaan Pola Curah Hujan dalam Upaya Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dengan Pendekatan SIG pada Provinsi Sulawesi Utara. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.